Sikap pongah. Sikap pongah itu ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Ketua Umum Partai Golkar titipan dari istana. Dia menyebut, ya walaupun nggak menyebut nama, tapi kita semua paham lah maksudnya. Dengan kepongahan yang memang sudah jadi ciri khasnya, dia menyebut Pak Jokowi sebagai Raja Jawa. Dan tanpa disadari oleh sang Ketua Umum sendiri, tanpa dia sadari, maka semakin muaklah kita semua. Semakin muaklah rakyat sama si Raja Jawa tersebut. Dan mungkin di dalam hati kebanyakan kader Partai Golkar yang hadir di acara pidato perdana sang Ketua Umum tadi, di hati dari kebanyakan kader itu, perasaan muak juga menyeruak. Menyeruak, tapi disimpan dalam-dalam di dalam hati. Mulut mereka tetap tertawa, tangan mereka tetap bertepuk tangan. Tapinya di hati mereka, kesedihan dan kegusaran berdentum-dentum. Bagaimana mungkin partai yang besar dan semula sangat mereka banggakan ini ternyata bisa dibegal dengan begitu saja oleh si tukang kayu, si Pinocchio. Hanya berselang sehari dari pidato Ketua Umum Partai Golkar yang baru itu, rasa muak rakyat menyeruak di jalanan, di banyak kota di seluruh Indonesia. Rasa muak atas sikap bermuka dua dari si Raja Jawa yang sangat dibanggakan oleh si Ketua Umum tadi. Pembegalan keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Badan Legislatif DPR RI benar-benar sudah meledakkan semua amarah dan rasa muak tersebut. Tidak hanya para mahasiswa yang kali ini benar-benar turun ke jalan secara berduyun-duyun, tapi juga para selebritas ikut muncul, memberi semangat dan mencoba menularkan semangat perlawanan. Pesan-pesan saling menyemangati pun bertebaran di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Bagaimana pekik merdeka yang disuarakan di zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekitar 79 tahun yang lalu. Maka, semakin siang dan semakin sore hari bergulir, semakin banyak juga masyarakat yang ikut turun ke jalan. Mereka ingin melampiaskan kemuakan, kemarahan, kejengkelan, dan rasa putus asa. Mereka marah bahwa tata cara berbangsa kita dirusak sedemikian rupa oleh si Raja Jawa tadi. Mungkin semua ini memang di luar dugaan. Ini bahkan di luar dugaan mereka-mereka yang turun ke jalan sendiri, yang berdemonstrasi di hari Kamis itu. Ini juga mengagetkan sang Ketua Umum baru dari Partai Golkar, para anggota DPR RI, dan juga sang Raja Jawa yang pastinya memperhatikan semua perubahan situasi ini dengan seksama dari istananya. Memang dalam melakukan kerakusan kekuasaan seperti ini, memang kita semua sudah tahu bagaimana sebetulnya jalan cerita ini bakal berujung. Dari kekuasaan muncul kerakusan. Dari kerakusan muncul kepongahan, muncul kesombongan. Maka hati orang-orang pun mulai tersakiti. Kekuasaan menjadi keropos. Sampai kemudian pada akhirnya semuanya meledak. Semua kemuakan dan amarah meledak dengan sekuat-kuatnya. Dan hati-hati yang tersakiti, hati-hati yang semula takut, hati-hati yang semula ciut, mereka pun mulai berubah. Awalnya mereka tertawa kecil di dalam hati melihat si Raja Jawa mulai mendapat perlawanan. Mereka lalu tersenyum melihat gelombang perlawanan semakin membesar. Lalu secara perlahan, rasa keberanian itu muncul. Dan pada akhirnya, mereka akan berani ikut melawan sang penguasa yang sombong itu. Begitulah, sejarah selalu berulang. Tapi sayangnya, mirisnya, manusia ini tidak pernah belajar dari kisah-kisah di masa lalu. Selalu saja muncul kepongahan kalau mereka bakal bisa mengatasi semuanya. Padahal, kalau saja mereka menyadari, yang mereka lawan adalah hukum sejarah. Yang mereka lawan adalah hukum alam. Yang mereka lawan adalah hukum Tuhan. Tidak ada kerakusan dan kepongahan yang bisa selamanya menguasai dunia. Semua bakal berakhir dengan kehancuran.